Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan kali ini saya akan menjelaskan seputar tentang piutang dan utang dalam Odoo Accounting. Tapi sebelum kita masuk ke Odoo Accounting, kita harus tahu dulu dong apa itu piutang dan utang. Nah, apa itu piutang? Piutang adalah jumlah uang yang menjadi hak perusahaan dari perusahaan lain. Biasanya mengakibatkan penjualan barang atau jasa secara kredit. Contoh dokumennya ada faktur penjualan. Kalau apa itu utang? Utang adalah kewajiban sebuah perusahaan kepada pihak lain atau perusahaan lain. Nah, biasanya berupa utang yang harus kita bayar dalam periode tertentu. Contoh dokumennya ada faktur pembelian. Nah, sekarang kita langsung masuk aja ke Odoo Accounting. Di sini saya akan menjelaskan fitur-fitur piutang dan utang dalam Odoo Accounting. Sebelum itu, kita akan mengisi dulu barang atau item yang akan kita jual. Gimana tuh caranya? Nah, caranya itu adalah kalian klik tulisan customer di atas sini. Nah, lalu kalian pilih yang products. Lalu kalian klik new. Nah, di bawah sini ada dua kotak yang bisa kita centang. Yang pertama ada can be sold atau bisa dijual, dan can be purchased atau bisa dibeli. Jika perusahaannya merupakan perusahaan dagang, maka kalian bisa centang kedua kotak tersebut. Tetapi jika merupakan perusahaan jasa, maka kalian hanya mencentang yang can be purchased saja. Kalau tipenya kalian bisa sesuaikan dengan perusahaan kalian. Kalau consumable artinya bisa dikonsumsi, kalau service itu untuk jasa, dan kalau storable product yaitu produk yang bisa kita simpan. Nah, selanjutnya di sini ada invoicing policy. Nah, invoicing policy ini bisa kita sesuaikan dengan perusahaan kalian. Jika kalian memilih ordered quantities, maka barangnya akan berkurang jika kalian ada perusahaan lain yang membeli pesanan ke kita. Nah, kalau delivered quantities, artinya sistem akan dihitung terkurang jika barang tersebut yang sedang dikirimkan. Lalu di sisi kanan ini ada sales price, yaitu harga dari barang atau produk kalian ya. Lalu ada customer taxes, itu pajaknya. Ini ya tergantung pajak perusahaan. Cost itu adalah harga pokok penjualannya atau HPP-nya. Untuk produk kategori itu ada beberapa, ada all deliveries, all expense, sama all salesable. Lalu ada internal reference, barcode, product template text. Nah, keempat ini sesuai dengan perusahaan kalian saja. Kalau misalnya ini sudah terisi semua, kalian lanjut aja ke bagian sales. Nah, di sales ini ada optional product, accessory product, dan alternative products. Ini bisa disesuaikan dengan keinginan dari perusahaan kalian. Nah, kalau sudah terisi, lanjut lagi ke purchase. Nah, di purchase ini ada vendor yang bisa diisi dengan barang tersebut berasal dari vendors mana. Tetapi kalau barang tersebut bisa dibeli dari vendor mana, kalian tidak perlu mengisinya. Lalu di bagian inventory, nah ini tuh di inventory ini tuh merupakan detail dari sebuah produk yang akan kalian jual. Nah, lalu bagian accounting juga sama, tergantung produk apa yang kalian jual, disesuaikan aja. Nah, untuk membuat customer-nya, karena sudah bikin produknya, kita langsung bikin customer-nya, yaitu klik aja customer-nya lagi, lalu pilih customers, lalu pencet new. Nah, di sini kalian langsung namain aja customer kalian siapa, address itu alamatnya di mana, phone, nomor teleponnya, emailnya, websitenya, bahasanya gitu ya. Nah, untuk tax ID ini tuh berupa NPWP.
Nah, lalu di sini ada text. Text ini fungsinya untuk customer yang merupakan orang penting. Kalian sesuaiin aja. Nah, kalau udah selesai, kalian ke sales and purchase. Ini bisa di scroll sedikit dan ini disesuaikan lagi ya sama customer kalian itu siapa dan gimana gitu. Nah, lalu di sini ada payment follow up. Di payment follow up itu untuk penagihan pembayaran dari customersnya, karena ada beberapa customer yang kadang itu suka menunda-nunda pembayaran karena pembukaan mereka yang kurang baik. Nah, lalu selanjutnya ada accounting. Di accounting ini untuk akun bank yang digunakan agar pelanggan bisa membayar ke perusahaan kita. Yang terakhir ada internal notes. Nah, internal notes ini fungsinya untuk catatan tambahan jika memang perlu. Nah, setelah itu kalian bisa klik save. Setelah itu, bagaimana sih cara memasukkan faktur penjualannya? Nah, caranya itu kalian klik lagi customers, lalu klik lagi invoice, lalu klik new. Ada beberapa yang bisa kita sesuaikan. Nah, ini sesuai dengan perusahaan kalian. Kalau misalnya invoice date itu tanggal pengeluaran fakturnya dan untuk due date itu tenggatnya. Nah, di sini terdapat produk tentunya untuk produk perusahaan kalian. Untuk label bisa disesuaikan dan sisanya juga tinggal disesuaikan juga ya. Nah, untuk utangnya sebenarnya kalian bikin lagi produknya, cuman karena sebelumnya kita udah ngesetting produknya pas ingin membuat customers, jadi kalian gak usah lagi. Nah, langsung aja kalian ke vendors untuk membuat vendorsnya, klik new. Nah, kalian samain aja sama saat kita membuat customers tadi, karena kurang lebih ini tuh sama, gak ada yang berubah, gak ada yang beda, jadi samain aja. Setelah itu, untuk membuat faktur pembelian, kalian bisa klik vendors, lalu klik bills, lalu kalian klik new. Nah, di sini kalian bisa lihat kalau faktur pembelian tidak beda jauh dengan faktur penjualan. Jadi kalian bisa sesuaikan sebagaimana perusahaan kalian ya guys. Setelah itu selesai, kalian bisa klik save. Nah, sebelum itu apa bedanya save sama si confirm ini? Nah, kalau misalnya untuk save itu kalian naruh di draft saja, sedangkan kalau confirm itu dapat muncul di general ledger nanti. Nah, segitu saja yang bisa saya jelaskan dalam video kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dan see you next time. Bye.